Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernadi, mahasiswa PGMI semester 1 lokal 1C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS atau ulangan akhir semester dari Muallim Rihdatullah Sya'bani dalam mata kuliah Pancasila. Ya, langsung saja, yang pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya, untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara kita wajib menerapkan nilai-nilai yang Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana cara menerapkannya? Yaitu dengan cara kita mengerjakan apa-apa saja sih yang dalam 5 sila tersebut. Nah, gitu loh. Nah, sebagaimana contohnya, yaitu dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki Tuhan yang Maha Esa, artinya Tuhan itu satu, bukan paham komunis. Komunis itu tidak memiliki Tuhan. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib mempercayai bahwa Tuhan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila yang kedua, yakni sebagai warga negara kita harus memperhatikan pentingnya sikap kemanusiaan antara warga negara. Selanjutnya, sila yang ketiga yakni mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, nilai dari sila yang keempat yakni kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Jangan kita mementingkan ego sendiri atau egois dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jangan kita tuh harus pendapat kita yang paling benar, bukan. Kita harus bermusyawarah terhadap sesama kita. Boleh jadi apa yang dipikirkan orang itu lebih baik daripada di pikiran kita. Nilai yang terkandung dari sila kelima, yakni sebagai warga negara yang baik kita harus memiliki sifat adil dan terhadap sesama. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu hubungan antara Pancasila, agama, dan negara. Bagaimanakah hubungan mereka itu? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, yaitu senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara. Dapat dipahami Pancasila pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, hubungan antara agama dan negara telah ada dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 28E UUD, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar, bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi hubungan mereka itu sangat erat. Jadi kita tuh jangan memecah belah antar umat atau antar pihak dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana demokrasi dan civil society yang ada di dalam Pancasila? Berikan contohnya. Nah, demokrasi itu kan pengertiannya itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, maka dalam sipil ini kita memiliki suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Contohnya kita ambil presiden. Nah, jadi presiden itu berhak lebih berkuasalah terhadap masyarakatnya. Akan tetapi pemimpin itu harus memiliki sikap-sikap yang baik dan adil. Nah, jangan sampai ia zalim terhadap masyarakatnya, maka ia akan diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita haruslah memiliki sifat bagaimana tadi? Society itu dalam kehidupan sehari kita itu harus bisalah mengamalkannya. Ya. Nah, contohnya, bagaimana contohnya? Jadi presiden tadi memiliki berhak memerintah kepada sesamanya dan dia tidak boleh mementingkan kepentingannya pribadi. Nah, gitu loh. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu? Berikan contohnya. Ya. Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu adalah kelima Pancasila, merupakan pegangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pengembangan ilmu jadi terbatas. Yaitu, selanjutnya berikan contoh HAM dan Pancasila. Contoh HAM nih, dengarkanlah. 1. Jaminan atas hak dalam memeluk agama, melakukan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
Itu HAM itu artinya hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing. Jangan kita merampas hak mereka. Yang kedua, jaminan untuk memiliki persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Yang ketiga, jaminan untuk hidup merdeka. Nah, jadi semua orang itu berhak merdeka. Tidak ada yang diperbudak, diperjualbelikan. Itu ada. 5. Jaminan atas hak asasi manusia dalam sila kelima. Selanjutnya, jelaskan tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan datang. Berikan contohnya. Tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan datang. Ketika suatu negara tidak lagi menempatkan ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan dengan mudah timbul peluang masuknya ideologi lain. Macam-macam ideologi loh, ada ideologi sesat dan lain sebagainya. Jadi Pancasila harus tetap menjadi ideologi yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Contohnya, menjadikan Pancasila menjadi isu yang penting, pendekatannya harus selalu up to date, atau harus selalu ada dikenalkan dengan jelas. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu datangnya dari saya. Ya, jazakallah khairan, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.